menulis skripsi dengan cepat. Nanti pastinya Bang Iksan akan membagikan beberapa kiat dan memberikan beberapa motivasi kepada kawan-kawan sekalian agar teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu dari narasumber ini di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya di sesi terakhir ini saya akan menyampaikan bahwasanya Bang Muhammad Iksan adalah salah satu putra terbaik Aceh, khususnya di kota Luk Semawe, dan hari ini di Senayan pastinya ya, dan beralamat di Jakarta Selatan dan juga di Luk Semawe. Nah teman-teman nantinya bisa langsung sharing bersama Bang Iksan. Izin waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bang Iksan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat Asri Sofa. Karena saya sudah mengenal Bang Ahmad jauh-jauh hari di tahun 2000 berapa ya? 2020 ya Bang? 2019 ya? Kita 2019 Bang, masih 2019 ya? Ya masih booming-boomingnya 0102. Ya. Ya. Jokowi Ma'ruf Prabowo Sandi. Ya, Bang Rahmat ini saya kenal sebagai akademisi yang sangat berprestasi baik dari kancah nasional maupun kancah provinsi. Ya, kemudian sekarang sudah berprofesi sebagai dosen termuda juga ya di wilayah Biren ya, Bang Rahmat ya. Itu sangat menjadi motivasi kita semua ke depannya sebagai putra-putri daerah di Provinsi Aceh. Semoga menjadi tauladan kepada masyarakat yang ada masyarakat milenial khususnya yang ada di Biren maupun yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Hari ini kita masuk dalam webinar yang bertemakan workshop penulisan skripsi, khususnya terkait dengan bagaimana cara membuat skripsi yang wow, yang cepat di saat pandemi, yang dosen melirik skripsi kita itu atau karya ilmiah kita itu menjadi karya ilmiah yang menjadi referensi ke depannya kepada mahasiswa khususnya maupun peneliti. Itu terdapat beberapa macam cara. Salah satunya ya tadi yang khususnya saya sendiri dari S1, kebetulan saya S1 dulu di pendidikan FKIP Sejarah Universitas Syahkuala, karena saya juga aktif sebagai mahasiswa yang turun-turun di jalan, jadi mungkin masa S1 skripsi saya juga tidak terlalu wow, tidak menjadi artinya menulis di saat itu di tahun 2000 kalau tidak salah saya 2015 itu mungkin menjadi skripsi yang biasa aja gitu. Skripsi yang mungkin bagi teman-teman khususnya ini ya saya mengangkat terkait dengan metode kualitatif. Skripsi pada masa tahun 2015 berbeda dengan masa tahun 2019 akhir sampai saat ini 2021. Mengapa begitu? Karena tahun 2015 di saat saya masih start pergi ke perpustakaan secara rutin. Ya di tahun itu mungkin ya seperti itu teman-teman yang seperti Bang Rahmat tadi yang sekarang sudah menjadi dosen. Pada masa-masa mereka, pada masa-masa kami ini ya tidak mengenal sistem webinar, konsul sama dosen di saat pandemi. Nah, saya khususnya di tahun 2019 sebelum melanjutkan S2 itu juga sangat berat bagi saya untuk menulis skripsi ini atau karya ilmiah. Tetapi setelah pasca COVID,
kemudian saya lulus S2-nya juga kemarin di UI, saya juga belajar bagaimana mahasiswa UI berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas di daerah. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana mereka beradaptasi dengan keadaan, apalagi dengan keadaan sekarang ini, kondisi proses dari dunia konvensional menuju ke dunia digital atau sekarang dikenal dengan 4.0, yang dimana semua aktivitas serba teknologi. Nah, di sini lanjut slide kedua. Jadi saya ingin di outline ini ingin memberikan sedikit pengalaman saya selama dari tahun 2015 sampai 2016, khususnya setelah wisuda S1, kemudian lanjut kuliah di UI sampai 2021 bulan kemarin saya wisuda. Ini saya jabarkan di outline ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian strategi mahasiswa skripsi. Kebetulan saya dulu mahasiswa fakultas saya. Strategi menggunakan metode kualitatif di era COVID. Nah, ini kualitatif ini kan artinya kita turun ke lapangan. Oke, Bang Rahmat, lanjut. Oke, lanjut slide. Nah, di sini metode kualitatif. Teman-teman yang mungkin skripsinya atau karya ilmiahnya berkaitan dengan lapangan, berkaitan dengan penelitian, mengambil sampel data. Tahun 2015 saya kebetulan mengangkat skripsi terkait dengan perusahaan. Kalau teman-teman yang ada di Medan, nah, sejarah perusahaan. Nah, saat ini untuk menulis karya ilmiah atau tugas akhir dengan tema-tema perusahaan itu sangat sensitif, dalam tanda kutip. Artinya tidak boleh mengambil data sembarangan. Mengambil data sembarangan, kita memiliki akses relasi, akses susah mendapat data di dalam perusahaan tersebut. Nah, pada tahun 2015 hingga 2016 saya juga kebetulan karena daerah di wilayah tersebut memiliki akses keluar masuk. Jadi saya diberi tulisan yang berkaitan dengan sejarah perusahaan PT Pupuk tersebut. Nah, harus harus melakukan penelitian terdahulu. Artinya teman-teman jika ingin menulis sebuah skripsi dengan judul tertentu, saya juga tidak ingin menjelaskan secara teori ya, karena teman-teman akan mencari secara mandiri di setiap referensi. Jadi saya cuma memberikan pengalaman. Jadi di dalam perusahaan tersebut saya cuma hanya mewawancarai, meminta data yang saya butuhkan selama menulis skripsi. Kemudian ya di sesi akhir ya saya selalu berkomunikasi bagaimana setelah menulis satu skripsi ini, skripsi saya digunakan sebagai referensi. Nah, dari situlah saya mulai menggali bagaimana cara membuat skripsi di satu perusahaan tersebut. Di situ juga perusahaan tersebut juga memberikan beasiswa. Sambil menulis skripsi, sambil melakukan penelitian, saya mencoba membuat sebuah karya ilmiah. Artinya di situ tergabung dengan sebuah proposal, membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan karena sejarah, hubungan sosial, hubungan masyarakat. Jadi saya membuat sebuah proposal yang berkaitan dengan bagaimana sejarah hubungan masyarakat Aceh Utara, kebetulan ke beberapa desa yang ada di sekitaran perusahaan. Nah, kemudian selama dari tahun berdirinya sampai tahun 2015 bagaimana interaksinya? Bagaimana perkembangan perusahaan tersebut dalam membina masyarakat? Nah, dari situ juga saya memiliki kesempatan tuh dari membuat proposal, membuat
namanya itu kuesioner ya, kuesioner. Di situ juga saya mencoba. Nah, karena dari itu, alhamdulillah saya juga dapat beasiswa artinya buat dari situ juga teman-teman juga belajar bagaimana dari skripsi yang biasa saja ya, cuma meneliti perusahaan, proposal yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, kemudian melebar kembali dan hasil dari proses teman-teman untuk membuat skripsi tersebut. Itu dari pengalaman saya di S1 ya. Itu bagaimana teman-teman kalau ada teman yang kesulitan khususnya terkait dengan biaya, teman juga harus mencari dengan bagaimana bisa mendapatkan referensi yang referensi kerja ke teman-teman selanjutnya pasca selesai S1. Jadi jangan nanti setelah S1 nganggur. Jadi di situ juga ada pengabdian artinya dari kita sebagai mahasiswa, pengabdian artinya setelah pasca selesai S1 juga harus bisa saya mengambil skripsi ini. Di situ saya harus bisa magang, harus bisa masuk. Nah, saya juga seperti itu. Dulunya setelah S1 ingin masuk ke perusahaan tersebut karena putra daerah gitu kan. Jadi seperti itu. Untuk menentukan judul dan bagaimana proses judul tersebut atau skripsi kita itu bermanfaat bagi orang sekitar kita, bagi peneliti selanjutnya, bagi instansi pihak ketiga. Nah, seperti itu pengalaman saya. Kemudian untuk judul kualitatif pasca saya selesai S1 ya. Kemudian saya lanjut kebetulan saya merantau ke Jakarta dari tahun 2017 hingga tahun sekarang hingga 2021. Di tahun 2017 hingga tahun 2018 saya berinisiatif untuk beralih profesi karena dulu S1 saya lulusan SPD, jadi saya beralih profesi sebagai jurnalis. Bagaimana beradaptasi dengan kehidupan orang Jakarta yang sangat wow gitu ya, sangat ribet lah kalau istilah orang di sini. Bagaimana saya beradaptasi? Ya, saya dengan beradaptasi sebagai jurnalis, masuk sebagai jurnalis, kemudian meliput di setiap undangan-undangan yang ada di wilayah Jakarta. Dari situ saya membentuk karakter saya, membentuk karakter menulis saya. Dari situ saya juga berinisiatif, wah ini nggak mungkin cuma jadi wartawan, ingin juga lanjut S2. Nah, kemudian dari mana dananya? Dari situ juga kita membangun relasi tadi, yang saya kembali kepada relasi. Pelan-pelan dari tahun 2017, 2018 saya membangun relasi, menulis dengan judul-judul judul-judul yang saya keluarkan itu dalam arti kata ada yang bertemakan politik, ada yang bertemakan sosial, ada bertemakan sejarah. Nah, dari situ saya mulai membangkitkan diri untuk terus menulis. Nah, lanjut terkait dengan pendahuluan. Nah, ini juga menjadi referensi teman-teman juga ke depannya bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa, khususnya orang-orang yang ingin menciptakan karya ilmiah, menciptakan skripsi yang bermanfaat. Jangan lupa ke perpustakaan, teman-teman. Walaupun sekarang kondisi pandemi, itu perpustakaan itu selalu sepi. Banyak penulis-penulis handal, kemudian skripsi-skripsi yang sangat bermanfaat bagi baik itu instansi ataupun mahasiswa itu berawal dari sering membaca, mahasiswa sering membaca, sering menulis, sering ya tadi seperti saya bilang tadi menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang penulis lepas gitu kan. Itu sering ke perpustakaan, mencari referensi bacaan, mencari informasi yang terbaru gitu. Apalagi di saat pandemi, bagaimana membuat sebuah tema-tema yang berkaitan dengan COVID gitu. Kemudian dengan metode kualitatif, etnografi ya kan, mencari data-data lapangan. Itu bagaimana kita merubah etnografi ini dalam bentuk mewawancari orang secara online, menggunakan kuesioner online,
mengumpulkan relasi-relasi teman kita yang sudah kita kumpulkan dari kuliah S1 ya, kuliah S1 kumpulkan relasi dari semester 1, dari aktif berorganisasi, aktif berkecimpung dalam dunia masyarakat, lembaga masyarakat, ormas dan sebagainya. Itu di situ kalian akan terbentuk bagaimana untuk menulis skripsi, menulis karya ilmiah. Nah, di sini juga ada wall reading habitat. Itu jadi Indonesia ini, khususnya kita negara Indonesia itu sebagai salah satu pembaca terbanyak, tapi bukan sebagai negara yang artinya kita ini cuma potensi saja, potensi dengan jumlah penduduk, bukan sebagai wilayah negara yang pembacanya banyak. Jadi cuma sebagai habitat, artinya jumlah populasi, potensi gitu. Kita berada di peringkat berapa ini? Peringkat 36 kalau salah saya, 26 ya. Di situ kita menjadi potensi populasi gitu. Jadi bukan sebagai negara yang hobi membaca, tapi potensi gitu. Potensi saja jumlah dari populasi. Gitu. Oke, lanjut Bang Supa. Nah, ini masuk S2 saya keliling-keliling lah di wilayah UI itu kan, di dalam komplek Universitas Indonesia, sambil di akhir-akhir masa saya menyelesaikan tesis, saya melihat bagaimana saya mengikuti teman-teman yang ada di UI gitu kan, adik-adik angkatan gitu, karena S2 di sana itu kebetulan saya jurusan kajian Asia Tenggara. Kajian Asia Tenggara ini kan berkaitan dengan kembali tadi harus meneliti dan deskriptif, kajian pustaka, artinya harus ke perpustakaan, berinteraksi dengan orang gitu kan, orang banyak dengan berbagai macam karakter gitu. Nah, di sini saya ada beberapa poin yang saya buat. Yang pertama itu saya melihat pandangan anak-anak UI ya, khususnya itu sangat-sangat kompetitif. Mereka itu sangat berlomba-lomba untuk bersaing sesama angkatannya. Mereka tidak ada istilah anak UI yang nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi, nggak ada. Asal sudah masuk ke kantin atau apa, pasti di tangannya itu buku atau HP, tablet, laptop, itu sudah semua di dalam laptopnya itu berisi bacaan-bacaan terkait dengan perkuliahan. Yang pertama terkait dengan abstrak, bisa juga kesimpulan dan data-data ada di komputernya itu, laptopnya itu berisi terkait dengan skripsi atau kumpulan abstrak-abstrak dari kakak kelasnya, atau tema judul yang ingin dia angkat itu dia mencari di setiap perpustakaan di fakultas, itu mencari terkait dengan judul skripsinya itu, kemudian membaca keseluruhan skripsi topik yang dia minati gitu kan, kemudian mencari jurnal di Google Scholar. Perkembangan teknologi sekarang, perkembangan teknologi website, kemudian jurnal-jurnal yang sudah banyak beredar di internet, beredar di website, itu juga menjadi referensi teman-teman di UI gitu. Mereka sebelum mengerjakan skripsi, sebelum mengerjakan karya ilmiah, mereka semua membaca dari semester 5 nih, mulai dari semester 5 tuh sudah ke perpustakaan, dengan apalagi UI ya, khususnya di perpustakaan UI itu memiliki teknologi yang sangat-sangat ya termasuk maju lah di wilayah Pulau Jawa ya kan. Saya nggak tahu di luar Pulau Sumatera, mungkin di teknologi komputernya ini sudah ada website khusus terhubung ke beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, mahasiswa yang ada di S1 di Universitas UI khususnya itu sudah searching, dia cari-cari di Google Scholar terkait dengan tema atau judul skripsi yang ingin dia kerjakan. Saya menyarankan pada adik-adik teman-teman semua, apapun mata kuliah yang ada dari semester 1 sampai semester 7, carilah dalam mata kuliah itu berkaitan dengan, akan ketemu di situ judul yang ingin kalian inginkan, baik itu dari judul yang pendidikan maupun yang bersifat ilmu sosial, atau istilahnya apa ya, bukan di luar non pendidikan gitu aja. Kemudian menjaga hubungan baik dengan dosen pembimbing. Nah, khususnya saya sendiri ya, saya di S2 itu kaprodi yang membimbing saya itu suka wayang.
Jadi saya bilang saya orang Aceh, saya bilang saya orang Aceh ngapain suka wayang gitu kan. Jadi saya bilang, Pak saya orang Aceh, boleh nggak jadi dalang gitu. Untuk apa kamu jadi dalang? Saya bilang, ya untuk belajar Pak bagaimana kehidupan wayang dan bla 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 bla. Padahal sebenarnya itu cara saya mendekati dosen pembimbing tersebut. Karena dosen pembimbing tersebut suka wayang, suka artinya setiap jurnal karya ilmiahnya penuh dengan kewayangan. Artinya di situ saya masuk, saya mendekati beliau, sering ke ruang kaprodi, ruang pembimbing. Kemudian beliau juga karena tahu saya juga wartawan, sebelumnya jurnalis, beliau juga menitip karya apa namanya istilahnya itu, kalau ke luar daerah itu istilahnya pengabdian dosen itu apa Bang Rahmat tuh, terkait dengan apa namanya? Yang mana Bang? Kalau Pengabdian. untuk setiap dosen itu kalau keluar daerah pasti ada melakukan pengabdian seperti KKN-nya kita. Tapi dia dalam bentuk Pengabdian masyarakat namanya memang. pengabdian masyarakat yang benar. Iya. Nah, jadi dosen juga di UI itu juga menggunakan cara bagaimana setiap artikel yang ada dalam karya apa namanya apa tadi Bang Ahmad? Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat dari dosen tersebut masuk ke dalam media online atau sering terpublis ke beberapa website yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi saya juga membangun hubungan baik dengan dosen pembimbing, dosen-dosen yang berkaitan dengan apa namanya terkait dengan tesis saya, terkait dengan penelitian saya gitu. Nah, selanjutnya kunjungi kampus untuk keperluan tugas akhir. Nah, bagaimana mensiasati itu di saat kondisi COVID kemarin? Saya juga karena sudah banyak jaringan, banyak relasi yang sudah saya bangun di universitas tersebut. Jadi saya tinggal calling saja, tinggal telepon apa namanya istilahnya seperti kemahasiswaannya, kemudian mahasiswa S1 kebetulan karena saya S2, jadi telepon adik-adik angkatan yang satu kelas dengan saya. Dik, gimana ada bapak ini enggak? Ini bla 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 dan sebagainya. Saya menggunakan jaringan tadi, relasi yang ada di kampus gitu kan. Itu di saat pandemi COVID dari 2000, saya kuliah semester 3 sampai semester 4 itu sampai sidang pun saya di rumah. Jadi begitulah saya bagaimana menjaga hubungan baik dengan teman-teman, baik itu dosen maupun pembimbing maupun teman yang ada seangkatan. Kemudian tetapkan jadwal untuk mengerjakan tugas akhir mahasiswa. Nah, ini yang paling penting. Di saat teman-teman sedang asik-asiknya dari semester 4, semester 5, semester 6, itu baik itu dalam dunia aktivis, dalam dunia KKN apa namanya kunjungan mahasiswa ke ini apa namanya pengabdian masyarakat gitu. Itu juga teman-teman juga harus menjadwalkan, membuat satu schedule waktu yang berkaitan dengan skripsi gitu. Kapan kegiatan aktivisnya, kapan kegiatan di luar dunia akademik, kapan ini berkunjung ke apa namanya ke rumah dosen pembimbing gitu. Kemudian menciptakan ruang belajar yang nyaman. Di saat teman-teman sudah pusing kepalanya, sudah artinya banyak kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, teman-teman harus mencari tempat-tempat yang sedikit rileks gitu kan, sedikit tertutup, tidak banyak orang kunjungi, seperti kafe yang mungkin kafe itu hanya ya tidak seperti nongkrong-nongkrong anak-anak muda lah yang banyak gitu. Jadi kafe-kafe khusus, kemudian sambil nongkrong, ada laptop, ketik-ketik gitu kan, cek-cek jurnal gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan saya pelajari dari teman-teman yang ada di Universitas Indonesia. Bagaimana mereka bahkan ada yang 3,5 tahun, ada yang mungkin ada 3 tahun pun mereka kalau yang 3 tahun khususnya itu cuman research, mereka itu cuman mengerjakan jurnal. Jika jurnal sudah muncul di beberapa beberapa jurnal bereputasi, mereka itu sudah lulus. Itu biasanya di D3 atau advokasi kalau di UI. Kalau S1 paling cepat mereka itu 4 tahun. Paling cepat itu 3,5 tahun dan paling lama itu 4 tahun. Jarang saya dengar anak UI yang 5 tahun. Gitu. Oke. Itu yang saya Bang. Siap, Bang. Sedikit Bang. Jadi tadi kan kawan-kawan peserta, kawan-kawan audiens kemarinnya mereka sudah dapat ilmu itu dari Bu Siti Maisarah, khususnya itu di
di metode penelitian kuanti. Dan tadi dari Bang Dedi Saputra Nabitupulu dari pagi juga sampai siang, tepatnya sampai jam 12 kurang juga sudah dapat pembekalan tentang metode penelitian kualitatif. Nah, jadi sedikit Bang, jadi dari pengalaman Abang yang perlu share juga ke kawan-kawan, gimana sih Bang supaya ketika menulis tugas akhir khususnya di skripsi dan juga tesis, kawan-kawan itu bisa mendapatkan beasiswa bahasanya, bisa mendapatkan beasiswa atau dana bantuan ketika menulis tugas akhir. Ini kayaknya perlu deh untuk di-share ke kawan-kawan. Iya. Saya ini selama kuliah saya baru 4 kali dapat beasiswa. Beasiswa PPA, kalau yang di S1 PPA. Oke, beasiswa kemudian PPA, kemudian beasiswa PT Pupuk Iskandar Muda tugas akhir ya. Itu khusus tugas akhir itu Bang. Tugas akhir itu tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 kemarin juga saya mengajukan proposal ke PT Pupuk. Alhamdulillah diterima lagi karena mereka sudah membaca skripsi pertama saya waktu S1. Jadi mereka sudah menjadi referensi lah istilahnya skripsi saya itu, makanya mereka tidak meragukan lagi jika saya mengajukan. Kemudian ada satu lagi tugas akhir, saya mengajukan proposal kemarin Pertarun Gas, PT Pupuk PT Pertarun Gas Arun. Mereka juga alhamdulillah saya juga mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan dana dari pihak mereka. Itu karena saya juga pernah sering aktif menulis cerita terkait dengan perusahaan. Jadi yang berkaitan skripsi itu harus berkaitan dengan apa yang kalian sukai gitu. Kalau kalian suka terkait dengan perusahaan, harus rajin-rajin membangun relasi dengan perusahaan. Kalau teman-teman suka terkait dengan pendidikan, teman-teman harus main-main ke dinas gitu kan, main ke apa gitu, Forkopimda yang ada di provinsi gitu. Itu pasti mereka akan memberikan kepercayaan pada teman-teman untuk mendapatkan. Berarti siap. Berarti Bang posisi terbuka lebar Bang ya bagi siapapun teman-teman yang hari ini meneliti baik itu deskripsi maupun tesis, dimanapun kita ajukan kebiasaan itu disediakan beasiswa bantuan seperti itu Bang ya. Disediakan ya. Oh, disediakan. Oke. Jadi Bang gini Bang, kita kan lebih ke sharing nih kawan-kawan. Apalagi ini sesi terakhir kita membuka secara selebar-lebarnya bagi kawan-kawan yang memang ingin sharing secara langsung dengan Bang Ihsan khususnya dalam menulis skripsi. Karena kan banyak ini Bang, beasiswa dan juga dana-dana bantuan seperti yang Abang sampaikan tadi. Dan pastinya ketika si dinas ataupun pihak ketiga memberikan dana bantuan tadi harus ada output dan juga feedback ke orang itu. Benar. Dari penelitian kita. Siap. Khususnya yang linear ya, yang berkaitan dengan instansi tersebut. Baru tahu juga soalnya Bang. Kalau tahu kayak gini kan kemarin lumayan juga kan sisa. Ada. Kalau bisa jurnal. Kalau bisa dimulai, kalau teman-teman nggak bisa langsung dari skripsinya, dimulai dari jurnal. Misalnya jurnal terkait dengan, kalau perusahaan biasanya kan terkait dengan tadi CSR gitu kan, berkaitan dengan sampah. Berkaitan bagaimana membuat UKM. Siap Bang. Ini terakhir di slide terakhir ini strategi menggunakan metode kualitatif di era COVID. Berarti penelitian Abang berarti kuali juga Bang ya? Iya, kualitatif juga. S1 kualitatif, S2 kualitatif. Karena kawan-kawan ini kan sudah dapat pembekalan Bang dari dua narasumber yang lainnya. Jadi intinya bagaimana nanti kawan-kawan itu bisa lebih berdiskusi, bahasanya menanyakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang ini khususnya di bidang di pembiayaan penelitian tadi. Itu bagus kayaknya karena belum pernah dapat ya kan. Biasa kita dapat beasiswa itu yang full funded, entah dari S2-nya langsung, entah dari lembaga-lembaga swasta yang biasa memberikan beasiswa secara full funded. Jarang kita dapat info
di biaya biaya bantuan di bidang penelitian itu. Ya. Mungkin ada kawan-kawan. Oke, siap. Kita sesi tanya jawab aja Bang ya, lebih ke diskusi. Ya, siap. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhadir, saya buka selebar-lebarnya kesempatan untuk kawan-kawan bisa sharing bersama Bang Iksan. Nah, khususnya entah mau melanjutkan S2 nantinya dan sebagainya, silakan tanyakan apapun kawan-kawan sekalian. Ini terbuka untuk kawan-kawan, dan sesi terakhir ini semoga betul-betul bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Silakan unmute dan on-kan kamera, langsung bertanya ke Bang Iksan. Oke, ada dari kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya, silakan. Jadi mohon izin, saya sambil ngajar soalnya ini. Saya di kelas ini sambil ngajar. Gitu. Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada lagi Bang yang ingin di-share Bang ke kawan-kawan. Ya, karena biasaan mahasiswa-mahasiswa akhir ini gampang deh Bang, dengan kondisinya sendiri aja udah gampang deh, apalagi dengan yang lain ya kan. Ya. Gitu. Kalau bisa masukan dari saya khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Aceh, belajarlah untuk belajar menulis seperti wartawan, berbicara seperti orator aktivis gitu kan. Jadi dua itu yang sangat penting. Kemudian teman-teman di mana minatnya itu ditingkatkan minatnya, misalnya terkait dengan bisnis ya kan. Karena sekarang ini mahasiswa itu harus fokus dengan teknologi, kuasai teknologi dan kuasai entrepreneurship. Nggak ada cara lain. Kalau dunia digital sudah menguasai manusia juga harus bisa menguasai kembali dunia digital itu. Artinya tadi teknologi dan entrepreneurship menjadi jalan keluar untuk kemajuan, khususnya kemajuan pemuda Aceh, milenial Aceh. Oke, siap. Itu Bang ada Saradina Bang dari UIN Sumatera Utara. Ya, siap. Hanya mau respon langsung. Silakan, Sarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Moderator, Bapak Rahmat Asri Sufa, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya saya mohon izin untuk close video ya Pak, close kamera sebab ada sedikit kendala. Alhamdulillah saya sangat paham sekali dengan penjelasan narasumber kita Bapak Muhammad Ihsan. Ya, terima kasih Pak atas ilmunya. Namun saya ingin bertanya Pak, kali mendapatkan beasiswa ternama gitu ya, Masya Allah luar biasa nih. Beasiswa ternama dari perusahaan-perusahaan yang luar biasa juga ya. Nah tentu dari info tersebut saya ingin tanya Pak, kira-kira bagaimana sih cara kita agar kita ini bisa mendapatkan beasiswa tersebut, khususnya beasiswa untuk S2 di dunia pendidikan, karena saya ini basicnya dari FITK ya, pendidikan ya, guru. Nah itu beasiswa untuk S2 itu seperti apa aja Pak? Apa-apa aja? Kan ada tadi full funded dan lain sebagainya. Dari lembaga-lembaga swasta itu mungkin bisa diberikan informasinya kepada kami Pak. Dan bagaimana sih cara kita untuk mencari informasi beasiswa itu dari mana? Apakah ada website resmi atau link resmi yang bisa kita scroll, yang bisa kita jelajahi? Karena kan biasa kita tahu nih informasi-informasi beasiswa ke LPDP dan lain sebagainya. Hanya saja kita tidak bisa mengaksesnya, bukan tidak bisa sih sebenarnya, tidak tahu di mana untuk mengakses beasiswa tersebut. Nah itu apakah ada website resmi atau akun resmi, situs resmi terkait beasiswa S2 Pak, untuk di bidang keguruan seperti itu. Mungkin ini saja Pak yang ingin saya tanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Sarah Dina ya yang sudah bertanya. Jadi Bang, sedikit Bang untuk memberikan arahan. Biasa kan banyak itu Bang beasiswa yang memang dibuka tidak hanya dari pemerintah, ada lembaga-lembaga swasta, yayasan dan sebagainya
bahkan di BPSDM di daerah masing-masing, misalnya di Aceh kita kemarin kan ada beasiswa BPSDM tuh. Hampir setiap tahun orang ini membuka 2.200 kota, baik itu dalam maupun luar negeri beasiswa. Nah, hal-hal seperti ini kayaknya perlu di-share untuk kawan-kawan, karena ini sebentar lagi kawan-kawan ini mau selesai di S1-nya, tinggal dijelajah aja sih. Gitu. Oke, silakan. Oke, baik. Pengalaman saya juga terkait dengan berkutat dengan dunia beasiswa. Saya juga dari tahun 2017 masuk ke Jakarta itu keluar dari dunia. Saya juga dari SPD, alumni SPD, guru, keluar dari dunia pendidikan, masuk ke dunia jurnalistik. Saya belajar bagaimana nulis, saya belajar bagaimana beradaptasi di ibu kota. Beradaptasi di ibu kota itu artinya bagaimana setiap peluang-peluang yang ada di ibu kota, khususnya terkait dengan akademik, apalagi dengan beasiswa, berkutat dengan beasiswa itu, saya memulai dulu dengan dunia volunteer juga. Volunteer di yayasan ataupun anak-anak perusahaan dari BUMN khususnya, kemudian lembaga-lembaga tinggi. Oke, kedengaran ya. Mohon izin untuk kawan-kawan sekalian, saya berada di lokasi salah satu kecamatan yang agak terpencil dari dari perkotaan, makanya agak susah sinyal di sini. Ini pun saya pakai hotspot sebenarnya. Ya, untuk sementara saya mohon izin, saya lagi menunggu Bang Iksan untuk masuk kembali ke room kita, ke room meeting. Teman-teman sekalian, aduh, memang seperti ini kondisi kalau yang namanya pembelajaran jarak jauh ataupun memang via webinar ya. Memang ini kendalanya selalu di sinyal. Ini saya masih menunggu Bang Iksan nih.
Oke, sedikit ya, saya akan share ke kawan-kawan sekalian yang tadinya bertanya tentang beasiswa. Sebenarnya mudah ya kawan-kawan, khususnya yang berada di Aceh dan juga di Sumatera Utara. Setiap daerah itu selalu membuka beasiswa, ini khususnya daerah. Kita nggak usah terlalu panjang berbicara LPDP dari kementerian dan sebagainya. Di daerah sendiri itu selalu membuka beasiswa dari BPSDM. Itu hampir setiap tahun, khususnya kita di Aceh, tahun 2021 kemarin baru saja diumumkan beberapa orang yang rezeki yang terpilih penerima beasiswa, baik dari jenjang S1, S2 dan juga S3, bahkan ada beasiswa bantuan untuk dana penelitian seperti yang disampaikan Bang Iksan tadi. Kuotanya di Aceh kemarin 2.200 orang dan alhamdulillah sudah dijalani. Ada beberapa kawan juga yang memang rezeki dan sedang menjalani program doktoral. Nah, bagi teman-teman khususnya di Sumatera Utara sama juga ada yang namanya BPSDM. Itu beasiswa BPSDM selalu dibuka dengan kuota yang jumlah yang sangat-sangat lumayan. Jadi silakan dikejar dan selalu dapatkan informasinya di BPSDM. Itu pertama. Yang kedua, kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya lembaga swasta dari Jepang namanya Tanoto Foundation. Tanoto Foundation hampir setiap tahun itu juga membuka beasiswa dalam jumlah yang sangat besar. Silakan nanti kawan-kawan juga ikuti dan ya pastinya ikuti selalu perkembangan link invalid. Kok link invalid ya? Bentar ya kawan-kawan ya. Kok link invalid? Bentar ya. Coba Bang. Oke. Nah, Tanoto Foundation juga. Nanti ada salah satu yang sekarang lagi buka beasiswa. Nanti saya share di grup. Jadi kawan-kawan juga bisa lihat ya. Ini sekarang lagi buka nih sampai Januari. Kalau rajin sistemnya kita jemput bola ya, bahasanya kita jemput bola, jangan hanya menunggu bola. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, Bang Ihsan. Selamat datang Bang. Jadi memang kondisi yang sangat, saya lagi di Payabakung nih Bang. Di Payabakung masuk ke dalam dan agak terpencil. Jadi sinyal pun agak kurang pas di sini. Siap, Bang. Oke, silakan Bang. Ya, tadi yang terkait dengan beasiswa, itu saya waktu tahun 2017 sampai 2019 itu sering berkecimpung dan beraktivitas di dunia volunteer. Jadi volunteer ini ada yang bersifat NGO, ada yang bersifat non yayasan, ada yang bersifat lembaga pemerintahan, ada yang berkaitan dengan perusahaan, anak-anak perusahaan BUMN gitu kan. Jadi dari situ, dari teman-teman yang ada dari volunteer, jaringan-jaringan volunteer ibu kota, jaringan volunteer tersebut, saya mendapatkan informasi terkait dengan bantuan beasiswa. Bantuan beasiswa di sini artinya tidak dibantu secara menyeluruh dari semester 1 sampai semester selesai, tidak. Mereka hanya memberikan sekali dapat gitu, sekali kita terima, misalnya berapa sekian, nanti baru dicairkan gitu kan. Kemudian ada yang bersifat mengerjakan karya ilmiah, kemudian ada yang seperti lembaga-lembaga survei, juga ada beasiswa untuk mahasiswa yang suka terkait dengan dunia politik, khususnya yang suka bikin kuesioner, ya kan, kuesioner mereka kita kumpulkan, kasih ke lembaga tersebut bayar kita, artinya itu juga beasiswa kan. Jadi seperti itulah yang saya jalani di ibu kota khususnya, karena ibu kota ini kalau memang pintar kita masuk celah lini kiri kanan itu mudah mendapatkan beasiswa, apalagi yang sudah ada kartu mahasiswa. Sangat penting khususnya bagi teman-teman jika memiliki kartu mahasiswa baik S1 baik S2, kalau di ibu kota itu sangat berharga, lebih berharga kartu mahasiswa daripada kartu pekerja gitu. Artinya kemanapun kita pergi, izin Pak saya mahasiswa, langsung mereka karena mereka juga dari lembaga terkait pasti membutuhkan tenaga anak muda. Kuncinya adalah dari kartu mahasiswa itu. Itu saja dari saya. Siap. Oke, sedikit lagi Bang, ya, bagi kawan-kawan Saradina, Bang, misalnya kawan-kawan ingin mengajukan, sistemnya apakah kita harus menyiapkan proposal?
Ya, kalau Apakah harus untuk mengajukan beasiswa yang non pemerintahan lembaga resmi itu kebanyakan menggunakan proposal, baik itu proposal kajian penelitian kita maupun proposal terkait dengan keinginan kita untuk apa istilahnya motivasi letter ya, motivasi letter untuk masuk ke dalam lembaga tersebut. Itu. Oke, berarti itu Bang ya langkah-langkahnya ya. Ya, langkah-langkahnya. Artinya ada ininya, hitam di atas putih lah istilahnya. Oke, teman-teman. Berarti nggak terikat beasiswanya, Bang? Tidak terikat, sekali terima gitu, sekali oke. terima. Sekali terima. Siap. Ya, ini untuk kawan-kawan ini. Informasi ini untuk kawan-kawan, semoga khususnya yang semester 7 ini bisa menjalani dan coba pelan-pelan. Insya Allah bakal berhasil, Bang ya. Yang penting kita ikuti tatanannya aja ya. Oke. Paling enak Siap. itu sebenarnya di daerah. Di daerah. Paling enak mendapatkan beasiswa yang tidak terikat itu di daerah karena banyak lembaga, ormas dan sebagainya ada di daerah. Oke. Perwakilan. Oke, siap. Saya bertahu juga soalnya. Ya. Oke, kawan-kawan, ada yang bertanya lagi, silakan. Kalau dari segi menulis kan sudah disampaikan Bang Dedi dan juga Bu Siti Maisarah, otomatis saya rasa teman-teman sudah sangat paham. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Dan lagi kawan-kawan bertanya secara langsung, kawan-kawan perlu ilmu-ilmu seperti ini karena kan sebentar lagi yang semester 7 akan meninggalkan alma maternya dan pasti menginginkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya maksimal doktor. Saya sangat berprasangka baik kepada teman-teman, pastinya yang hadir di sini 100% menginginkan pendidikan yang lebih tinggi. Makanya silakan tanyakan teman-teman sekalian, mana tahu rezeki teman-teman kan setidaknya ada barang 10-20% dari kita yang betul-betul tercerahkan dengan webinar ini. Tuh. Ada pertanyaan silakan. Andi ada yang ingin ditanyakan Andi? Bang Rizky Maulana, Desi Putriana Sregar, ada yang ingin ditanyakan? Husnul Khotimah, Iman Nadiroha, Miftahul Firdaus, Nana Mardiana Nasution, Syahnan Harun Sregar, Zulfatah Hidayah. Ini ada beberapa orang ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kawan-kawan yang ingin ditanyakan silakan. Ini sesi ini terbuka untuk teman-teman sekalian. Kalian nggak bertanya rugi. Terbuka untuk teman-teman sekalian. Bang, ada pertanyaan ini. Sembari kita menunggu kawan. Selesaikan kemarin kan sempat aku ucapin juga Pak. 2021. Iya kan? September. Oh ya. Sudah September. Ya. Alumni online. Nah, jadi Bang, di Jakarta sekarang apakah sesulit itu kita belajar tatap muka? Ya, apa sesulit itu? Kalau misal di Aceh kita kan aman ini. Kita belajar ya namanya corona, menjaga jarak dan sebagainya, ya kan? PPKM mungkin tidak terlalu ribet atau maksudnya terlalu sulit seperti di Jakarta. Apakah masih kondisi seperti ini di Jakarta? PPKM itu masih diberlakukan? Kalau untuk tergantung kampus ya, kalau di Jakarta tergantung kampus dan tergantung kampus. Fasilitas apa yang diberikan oleh kampus. Misalnya
di kampus itu telah diberikan website yang terkoneksi dengan file-file Google Drive yang ada di situ dan Oke. ada tugas dosen. Jadi dosen itu hanya memberikan penjelasan paling kuat paling lama itu sekitar 1 jam. 1 jam. Oke. Sisanya itu dalam bentuk file Google Drive yang telah ada di website khusus dari universitas yang sudah disediakan. Jadi mahasiswa itu hanya mengambil soal atau mengambil intisari dari pembicaraan dosen yang sudah live Zoom sekitar maksimal 1 jam. Sisanya mereka hanya mengerjakan tugas di rumah gitu dari file yang telah diterima mereka dari Google Drive dosen mereka. Oke. Tergantung juga sih kesulitan itu tergantung dengan tergantung dengan konektivitas artinya Iya. jaringan di Jakarta artinya ibu kota jaringan masuk yang terbaik lah. Tapi Oke. kalau terkait dengan ya tadi itu tergantung dari setiap kampus memberikan fasilitas. Kalau kampusnya tidak memberikan file atau website khusus, jadi mereka hanya menggunakan instruksi dari dosen tersebut. Oke. Sedikit Bang, kebiasaan kan ini penyakit sebenarnya, penyakit hampir di setiap kampus. Ya. Dan ini menjadi sebuah problem sebenarnya untuk mahasiswa ketika ingin menjumpai dosen pembimbing. Hampir semua dosen pembimbing itu kan seperti seakan-akan memaksakan kehendak, ya enggak? Seakan-akan mengarahkan, mewajibkan, memaksa si mahasiswa ini mengikuti apa yang disampaikan, apa keinginan si dosen pembimbing. Dan di kampus aku juga Bang, ini menjadi permasalahan mahasiswa. Mahasiswa bakal frustasi, kecewa dan sebagainya ketika menghadapi dosen-dosen yang seperti ini. Nah, tipsnya Bang sedikit, karena kan dosen itu harga dirinya tinggi, ya kan? Jadi kemarin kan Bang Dedi juga itu Dedi Saputra 2020, kawan aku Bang satu kelas, itu harga dirinya luar biasa tinggi, cuman orangnya lebih terbuka karena mungkin usianya masih muda. Nah, ada juga Bu Siti Maisarah, mungkin terbuka kan karena orangnya masih muda. Nah, kalau kita yang muda-muda ini masih aman lah, masih paham lah dengan mahasiswa dan juga mahasiswa bimbingan kita. Tapi kalau sempat dosen tua, misalnya dosen-dosen yang udah lansia dan sebagainya dengan usia yang sudah renta, tapi masih memaksakan kehendak. Ini Bang, tips ini yang diperlukan mahasiswa, apalagi yang sebesar akhir. Kalau tips dari saya sebenarnya nggak banyak. Teman-teman harus mengikuti setiap kegiatan dosen tersebut. Misalnya kalau saya kan masuk S1 S2 itu 2019, saya sudah mengikuti beberapa profil-profil dosen yang ada di kampus. Misalnya ke prodi saya minatnya apa, hobinya apa, di mana tinggalnya. Kemudian apa konteks inti dari tulisannya, misalnya dia terkait dengan diaspora, wayang, terkait dengan sejarah, terkait dengan kejawaan gitu kan. Jadi dia konteksnya ya di wilayah ini dia etnis tulisannya ya itu aja. Jadi saya ikuti aja itu hobinya semuanya gitu. Di saat kita sudah mendekati tugas akhir atau tesis, kita sudah mudah gitu. Kemudian rata-rata dosen ini pasti publikasinya ingin dibaca orang banyak ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus menjadi seorang perantara. Artinya kalau sekarang istilahnya broker media gitu. Broker media artinya kita mengambil tulisan beliau, membaca dulu ya, artinya kita mendalami bacaan tulisan beliau. Jika memang layak, kita kirim ke media online, membantu dosen tersebut mempublikasikan karya ilmiahnya atau karya dalam bentuk artikel gitu. Karena dari situ kita mengirimkan link berita ke dosen kembalikan ke dosen tersebut, pasti dosen tersebut akan memberikan apresiasi lah istilahnya, ada rasa ininya, ibanya lah kepada mahasiswa yang ingin bimbingan sama dia gitu. Saya seperti itu melakukannya, bagaimana mengambil hati pembimbing, bagaimana mengambil hati dosen-dosen yang mungkin kita bilang maaf yang sudah tua, yang udah umur di atas 40 ke atas, itu artinya ya seperti itu caranya. Yang sudah sangat-sangat senior. Ya, yang sudah jenuh ngajar. Itu problem sebenarnya. Ya, jadi hampir setiap mahasiswa itu problem. Itu
Saradina mohon maaf izin live ya sebab ada mata kuliah. Oke, silakan Saradina. Nah, jadi teman-teman sekalian ya itu tips, lebih ke tips sih sebenarnya untuk kawan-kawan sekalian. Jadi nantinya ini Bang, sesi terakhir Bang, aku masih di kelas ini, masih ngajar karena ini kan kelas NR, ada kerjasama antara kampus dengan lokasi di sini gitu. Ini salah satu pesantren terbesar ini di Aceh Utara. Jadi kerjasama dengan kita, gitu. Jadi mengadakan kelas jarak jauh. Nah, jadi mungkin itu ya untuk teman-teman sekalian. Kita nanti bisa sharing secara langsung. Kontak Bang Iksan juga sudah ada, ya media sosialnya juga sudah ada. Ini Bang Iksan salah satu anak muda yang sangat terbuka untuk teman-teman sekalian. Dan saya juga secara pribadi sangat terbuka untuk kawan-kawan yang ingin sharing nantinya. Kalau misalnya kawan-kawan bertanya, rata-rata dari keempat kita Bang, yang kuantitatif itu hanya Bu Siti Maisarah. Sedangkan kita tiga-tiganya itu fokus ke malah iya kualitatif, malah skripsi saya dulu di S1 itu penelitian tindakan kelas PTK. Saya lebih fokus ke PTK dan tesisnya di kuali. Jadi kita sulit untuk mengambil kuanti, kan agak pening kita kan. Karena kita kan orang-orang yang jago bernarasi, makanya sulit memilih kuanti. Iya. Kalau orang-orang yang jago bernarasi itu lebih mudah dan lebih meyakinkan memilih kualitatif. Jadi mungkin itu ya untuk kawan-kawan sekalian. Saya masih membuka sesi pertanyaan. Jika tidak, kita langsung tutup dan nanti akan saya arahkan di grup. Selama seminggu ke depan kita bakal sharing dan kita fokus untuk membimbing kawan-kawan supaya selesai proposalnya. Gitu. Selama 1 minggu ini. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan kawan-kawan sekalian. Tadi ada yang izin live mau kuliah dan sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman sekalian. Ya masih sangat terbuka ya Bang ya. Siap. Aman ya di Jakarta ya, Aman, Pak Bos? aman, Aman ya. aman, Pak Bos aman. Lagi di Aceh beliau, lagi di Aceh. Oh lagi di Aceh, lagi reses Kak. Reses. Oh reses, oke. Si ini siapa? Si Khairul Umam mana dia? Kok nggak ada kabar? Khairul Umam di Aceh juga. Apa dia resign nggak? Ya jadi inilah tenaga pendukung di sana. Oke. Memang harus seperti itu memang ya. Bagus. Andi mau bertanya enggak? Andi? Dia macam di kokpit pesawat ini Sandi ini. Boleh. Ya. Dengar. Ya, sebenarnya S1 saya itu karena berkaitan dengan perusahaan, sebenarnya kualitatif kuantitatif saya ambilnya. Double itu. Jadi data dari, kan biasanya kan di perusahaan itu ada data dana CSR yang keluar dari perusahaan untuk masyarakat desa lingkungan gitu. Jadi saya harus menghitung-hitung itu bagaimana itu data-data yang saya terima dari perusahaan yang saya kerjakan skripsi tahun 2015-2016 S1. Jadi saya gabungkan itu kualitatif dan kuantitatif. Jadi datanya tersebut sudah tersedia, tapi saya harus memasukkan ke dalam tabel setiap tahun. Jadi kan dari tahun 85 data CSR tahun 85 sampai 2015. Jadi saya cuma cari datanya tersebut. Kemudian ya kan kita hitung tambah-tambah gitu kan. Jadi tahun berapa, sekian berapa, bulan April, bulannya gitu. Jadi hanya di situ saya agak pusing dengan kuantitatif. Tapi alhamdulillah skripsi selesai 2016. Jadi saya juga termasuk menggabungkan kualitatif dan kuantitatif gitu. Jadi ya sama aja sebenarnya. Cuma yang sulitnya itu ya kalau nggak dapat data itu saja. Kalau data tidak dapat,
sulit untuk melanjutkan skripsi tersebut. Sama aja, kuantitatif, kualitatif, sulit dan mudahnya sama aja. Tapi kalau data tidak Sama. dapat, itu yang menjadi menyulitkan kita. Oke, itu bisa Andi. Ya, itu tergantung di dosen pembimbing sih sebenarnya. Jadi kalau doping itu kan dia biasa mengarahkan, dia bisa membaca karakter si mahasiswa ini. Kalau misalnya si mahasiswa dia cocoknya ke kuali, dia bakal mengarahkan ke kuali. Jadi kalau misalnya si mahasiswa ini lebih ke kuanti dan menggunakan statistik murni, otomatis kebiasaan itu diarahkan ke kuanti. Jadi tergantung dari dosen pembimbing. Tergantung dosen pembimbing. Iya, makanya dosen pembimbing itu lebih bagus biasanya yang berjiwa muda, bukan yang lebih senior. Di masa sekarang ya, di perkembangan di era sekarang itu lebih bagus yang ilmunya masih panas, masih hangat, tapi usia muda, karena kita bisa bersahabat dengan si dosen pembimbing itu kuncinya Andi. Itu kan di kampus kan banyak itu dosen-dosen muda kan. Jadi jadi sarankan aja nanti dosen-dosen muda itu bisa jadi dosen pembimbing. Kita bisa mengajukan kok. Kita bisa mengajukan. Gitu. Mungkin itu ya untuk Andi, untuk Bang Ihsan. Makasih Bang. Kita sharing-sharing hari ini. Siap. Andi, sukses Andi ya skripsinya. Ya. Siap. Makasih Bang Ihsan dan teman-teman sekalian. Hari ini sudah sharing. Dan ini menjadi sesi khususnya kawan-kawan yang di Medan, saya masih mencari kesempatan mungkin dalam bulan 1 insya Allah saya bakal ke Medan. Jadi kita juga bisa sharing di Medan dan bersama Bang Dedi, dan khususnya bagi teman-teman yang berada di Aceh, kita mudah ya jumpa ya, apalagi yang di Luxmawe dan Aceh Utara, kita mudah untuk bisa bertatap muka secara langsung. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga sudah berpartisipasi aktif, sudah merespon dan sebagainya selama 2 hari, dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan insya Allah satu janji saya lagi, yaitu masih selama seminggu ke depan kita masih siap membimbing kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan kita arahkan supaya teman-teman itu jadi itu barang. Maksudnya jadi apa? Jadi di proposal gitu. Jadi kawan-kawan bisa jadikan itu proposal di selama seminggu ini menjadi referensi ketika kawan-kawan akan mengajukan judul. Kuncinya teman-teman harus siapkan referensi sebanyak mungkin, bahan bacaan sebanyak mungkin, dan mempertahankan judul kawan-kawan ke dosen pembimbing agar si dosen pembimbing tidak mengarahkan ke judul yang lain dengan pembahasan yang lain. Itu aja kuncinya kawan-kawan sekalian. Ya, mungkin Bang Ihsan, makasih Bang atas partisipasinya, dan semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lebih mantap dan lebih keren lagi. Ya. Siap. Kita belum sempat ngopi nih di Luxmawe ini. Ya, ditunggu di Jakarta kita Bang. harus pulang. Siap. Oke, ya siap. Terima kasih teman-teman sekalian, dan terima kasih Bang Ihsan. Oke, sukses untuk kawan-kawan sekalian, dan saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?